Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumid din wa dunya wal akhirah. Thalitha, yang ketiga kita bahas mujazun an tarikhil madhab, ringkasan daripada sejarah madhab Syafi'i. Mujazun, ringkasan an tarikhil madhab, daripada sejarah madhab Syafi'i. Yatalakhasu tarikhul madhabi fi khamsi marahil. Yatalakhasu tarikhul madhab, yutalakhasu diringkas, diringkas tarikhul madhabi, sejarah madhab Syafi'i, fi khamsi marahila, pada 5 perjalanan. Jadi diringkas sejarah madhab kita ini pada 5 perjalanan. Al-marhalatul ula, perjalanan pertama, at-ta'sisu, pendirian atau pembangunan madhab. Wantahat, dan berakhir, ini taksis, ini marhalah taksis. Wantahat, dan berakhir marhalah taksis ini, perjalanan taksis, pembangunan atau pendirian ini berakhir biwafatil Imam Syafi'i, dengan wafatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi mulai Imam Syafi'i mendirikan sampai Sidin wafat, itulah masa taksis, ngarannya masa pendirian madhab, masa pembangunan madhab. Wa taraka lana, dan meninggalkan Imam Syafi'i lana bagi kita bahu akan kitab Sidin al-Um, akan kitab al-Um, al-Um itu induk artinya. Wa ghairahu, dan selain al-Um ada nama kitab ar-risalah artinya. Cuma namanya al-Um ini induk madhab Syafi'i, itu ngaran kitabnya al-Um, itu karangan Imam Syafi'i langsung. Al-marhalatu tsaniyatu, perjalanan kedua sesudah wafat Imam Syafi'i, itu marhalatun naqli, perjalanan nakal. Nakal ini periwayatan, meriwayatkan kitab-kitab Syafi'i, pendapat-pendapat Syafi'i. Wa qama fiha, dan bangkit pada marhalah kedua ini talamizuhu, murid-murid langsung Imam Syafi'i, washabuhu, dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i, bangkit pada marhalah ini binasril madhab, dan menyebarkan madhab, yang meriwayatkan madhab. Wa min ashhari kutubihim, setengah dari yang paling masyhur kutubihim, kitab-kitab mereka murid Syafi'i, adalah Mukhtasarul Imamil Muzani, Mukhtasar Imam Al-Muzani. Nah, itu marhalah kedua. Al-marhalatu tsalitsatu, marhalah yang ketiga, perjalanan ketiga, marhalatun tadwini furu'il madhab, perjalanan tadwin, membukukan cabang-cabang madhab, wa tawassu'i, dan meluaskan fi masailihi, pada masalah-masalah madhab. Maksud dijabarkan pecahan-pecahan daripada kaidah-kaidah yang disusun Imam Syafi'i dalam kitab Sidin al-Um itu. Wa tatamatsalu, dan terbentuk ini marhalah tadwin fi zuhuri tariqatain, terbentuk pada nampaknya 2 tariqah, 2 jalur daripada mazhab Syafi'i. Yang pertama tariqatul Iraqiyin, jalur ulama-ulama Irak. Wa ala ra'siha, dan atas kepalanya ini tariqatul Iraqiyin, kepalanya terusnya pimpinannya Asy-Syaikhu Abu Hamidin Al-Isfaraini, itu kepalanya.
wa tabi'ahu mengikut akan Syekh Abu Hamid Al-Mawardi, kemudian wa Abu Tayyib At-Tabari wal Maddaniji wal Mahamili wa Sulaimun Ar-Razi wa ghairuhum. Kemudian yang kedua tariqatul Khurasaniyin, jalur ulama-ulama Khurasan. Wah, ini Iran, Khurasan ini daerah Iran. Kalau Irak itu Baghdad. Wa ala rasiha, atas kepalanya jalur Khurasan ini Al-Qaffal As-Saghir Abu Bakr Al-Marwazi wa tabi'ahu Abu Muhammad Al-Juwaini wal Furani wal Qadhi Husainun wa Abu Ali As-Sinji wal Mas'udi wa ghairuhum, dan selain mereka. Al-marhalatul rabi'atu, perjalanan keempat, marhalatul tahrir, perjalanan tahrir. Tahrir penetapan, mana nang muqtamad, mana nang dhaif, mana nang pendapat Syafi'i, mana nang kada. Ini mana nang menetapkan muqtamad kadanya itu dua orang aja. Wa kanat, dan adalah marhalatul rabi'ah, marhalah penetapan ini ala yadai syaikhail madhabi, atas dua tangan dua syekh madhab Syafi'i, Ar-Rafi'i wa Nawawi. Nah itu dia. Jadi dua ini beradu di antara syekh madhab Syafi'i, namanya nama muqtamad ditetapkan oleh Imam Rafi'i dan Nawawi. Banyak pendapat. Banyak pendapat, menurut pendapat ulama nang ini. Nah, nama menetapkan nang mana nang muqtamad nang kuat. Yang menetapkan nama nang muqtamad yang bisa diikuti nih dua imam nih, Rafi'i dan Nawawi. Fi kutubihima, pada kitab-kitab keduanya. Allati min ahammiha, yang setengah daripada sepaling penting kitab-kitab Rafi'i Nawawi adalah Al-Muharraru, Muharrar karangan Imam Rafi'i, Wasyarhul Kabiru, Wasyarhus Saghiru, kilahuma. Itu tuh. Jadi Muharrar, Syarhul Kabir, Wasyarhus Saghir. Kilahuma, kedua-duanya, Syarhul Kabir, Syarhus Saghir, itu diringkas lagi. Itu merupakan penjabaran daripada Alal Wajiz, atas kitab Al-Wajiz lil Ghazali, bagi Imam Ghazali. Imam Ghazali ada marang kitab Wajiz, karena dijabarkan, dijelaskan mana nang muqtamad, karena dalam Wajiz itu banyak pendapat. Ini pendapat Imam anu ini, pendapat anu ini. Banyak. Akhirnya kita bingung bila ada nang menetapkan mana nang muqtamad nang mau diikuti. Nah, lalu itu ditahrir, ditetapkan oleh siapa? Oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar, Syarhul Kabir, Syarhus Saghir. Nah, kilahuma, kedua-duanya, Syarhul Kabir, Syarhus Saghir, itu merupakan syarah Alal Wajiz, atas kitab yang mengarang Al-Wajiz lil Ghazali, bagi Imam Ghazali. Wa thalathatuha, ketiga-tiganya, baik Muharrar, baik Syarah Kabir, Syarah Saghir lil Rafi'i, itu karangan Imam Rafi'i. Wal Minhaju, kitab Minhaj, wal Majmu' Syarhu Muhadzab Syairazi, Majmu' Syarah Muhadzab Imam Syairazi, wa Rawdatul Talibin, dan kitab Rawdatul Talibin. Salah satuha, ketiga-tiganya, lin Nawawi, bagi Imam Nawawi. Haitsu qama, sekira-kira bangkit keduanya, baik Rafi'i baik Nawawi, bitahriri masailil madhabi, dengan menetapkan masalah-masalah madhab, wa adillatihi, dan dalil-dalilnya, wa tarjihi, dan dengan mentarjih, memenangkan, baina riwayatil madhabi, antara riwayat madhab, wa aqwalihi, dan pendapat-pendapat madhab. Jadi tahrir itu artinya penguraian, tahrir itu penguraian artinya.
tahrir penguraian. Jadi al-muharrar yang diuraikan. Jadi diuraikan daripada mana masalah mazhab ini diuraikan oleh dua imam tadi, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Al-marhalatul khamisatu, perjalanan yang kelima. Nah, sini marhalatul istiqrar, perjalanan istiqrar, penetapan. Nah, ini hanya istiqrar, penetapan. Istiqrar itu penetapan, artinya menetapkan ini yang mesti diumpati, ini yang mesti diumpati. Nah, itu dua yang masyhur, dan kedua-duanya dasar kau diikuti bila pendapat nomor dua tuh, yaitu Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Wa tatamazzalu, dan terbentuk ini marhalah fi juhudil faqihain, pada kesungguhan dua ahli fikih al-azimain yang besar keduanya, Ibnu Hajar al-Haytami bi kitabihi, pada kitabnya Tuhfatil Muhtaji bi Syarhil Minhaj, wa Syamsir Ramli, dan Syamsi ar-Ramli. Syams itu gelar Narang Sidin Muhammad ar-Ramli bi kitabihi, pada kitab Sidin Nihayatil Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Haitsu qama, sekira-kira bangkit keduanya, ditahriri, dengan menguraikan malam yatakallam, sesuatu yang tidak membicarakan di pada itu asy-Syaikhani oleh Nawawi Rafi'i. Syaikhani dua syekh, maksudnya Nawawi dan Rafi'i, min aqwalil madhhabi wa riwayatihi, daripada pendapat-pendapat madhab dan riwayatnya. Jadi apa-apa yang ada dibahas oleh Imam Nawawi Rafi'i dibahas oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Waqama, dan bangkit keduanya, istidraki ma baqiya, dengan memperdapati sesuatu yang tersisa, min furu'il madhabi, daripada cabang madhab, wa tatabbu'il masaili, dan meneliti masalah-masalah, fi syattal abwabi, pada berbagai macam bab, Walamma kana al-madhhabu, manakala adalah mazhab Syafi'i, qad tamma tahqiquhu, sungguh telah sempurna, tahqiquhu, menyatakannya, ala yadain Nawawi wa Rafi'i, atas dua tangan Imam Nawawi dan Rafi'i, wastaqarrat baqiyatu mabahithihi, dan telah tetap sisa atau setinggal pembahasannya, ala yadain, atas dua tangan Ibnu Hajarin wa Ramli. Faqadir tabal ulama wal mutaakhirun, sungguh reda ulama-ulama yang terkemudian, kutubahum, akan kitab-kitab mereka, fil fatwa, pada fatwa hukum. Jadi kita ulama-ulama yang ini kada lagi kisah nang ambil hukum di Quran hadis langsung. Jadi nang alim orang bahari, ada pun ini cuma mengisahkan pendapat ulama nang bahari. Napa hukumnya ini, napa hukumnya ini. Faman tafaqa alaihi syaikhani, maka sesuatu yang sepakat atasnya dua syekh, An-Nawawi wa Rafi'i, fahuwal mu'tamadu, maka itulah yang mu'tamad, diperpegangi. Wa in ikhtalafa, jika berselisih keduanya, quddiman Nawawi, didahulukan Imam Nawawi. Wa tajuzul fatwa, boleh aja berfatwa biqauli kullin minhuma, dengan pendapat tiap dari keduanya. Wa man tafaqa alaihi Ibnu Hajar wa Ramli min al-masail allati lam yabhathha man qablahuma fa huwa al-mu'tamad. Dan sesuatu yang sepakat atasnya Ibnu Hajar dan Imam Ramli daripada beberapa masalah, allati lam yabhathha, yang tidak membahas akan itu masail, man qablahuma, orang yang sebelum keduanya, fa huwa al-mu'tamad, itu nang mu'tamad, nang diperpegangi. Jadi nang paling utama, bila antara Ibnu Hajar dan Ramli itu sepakat, itu mu'tamad benar. Tapi bila berbeda bab, wa in ikhtalafa, jika berbeda keduanya, ujar Ibnu Hajar boleh, ujar Imam Ramli kada boleh. Wa ahlul Hijazi wa Hadramaut, maka penduduk Hijaz dan Hadramaut, yuqaddimuna Ibnu Hajarin, mendahulukan mereka akan pendapat Ibnu Hajar. Termasuk Hadramaut itu tarik. Jadi ulama-ulama lebih mengikuti kepada Imam Ibnu Hajar. Wa ahli Syam wa Misra, ahli Syam dan Mesir, yuqaddimuna Ramli, mereka mendahulukan Imam Ramli, karena Imam Ramli di Mesir ada. Wa amma baqiyatu ashabit ta'alifi, adapun setinggal pemilik karangan, allati yakthurun naqlu anha, yang banyak
mengutip daripada ta'alif, daripada karangan-karangan itu, fayajuzul amalu bikullin minha, boleh mengamalkan dalam tiap-tiap daripada itu ta'alif karangan-karangan. Wal ifta, boleh juga memberi fatwa. Misalnya apa hukumnya ini? Ujar kita dalam i'anah boleh, dalam menjuri ini boleh kita memfatwakan. Tapi nak ada boleh itu, apa hukumnya guru nak ini? Pendapat kok. Nah, ini pendapat kok. Kita harus mesti kita sampai kalau masalah hukum itu, apa hukumnya di kitab anu, di kitab ini bang, boleh bang. Di kitab anu kan boleh bang. Sampai tangan ngaran kitabnya. Illa man tufiqa alaih, kecuali sesuatu yang disepakati ala annahu, atas bahwasanya itu ghalatun, tersalah, aw sahun, atau lupa, aw dhaifun, atau lemah. Wala ya'rifu dzalik, dan kada kenal itu bahwa itu tersalah, itu terlupa, itu dhaif, illa kecuali man akhadha, orang yang mengambil, orang yang belajar an syuyukhi hadzal fardhi, daripada guru ini pak. Ya, ada belajar juga. Kalau kita belajar di kitab-kitab ini, walaupun kita lihai baca, kita lihai martiakan, kita mesti belajar juga, karena kita ada tahu barangkali yang kita baca ini pendapatnya dhaif, pendapatnya salah. Ini guru mana? Ini guru pendapat, atau ada yang bisa kita salah baris, salah tulis, tinggal. Rabi'an, yang keempat, ahammu kutubil madhabi, paling penting kitab-kitab madhab. Tanqasimu kutubul fiqhi, terbagi kitab fiqih ila aqsamin, kepada beberapa macam. Mutunin, matan, wa syuruhin, syarah, wa hawashir, hasyiyah, wa fatawa, dan kumpulan fatwa-fatwa, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Wa ahammul kutubil mutadawilatil ana fi halaqatil ilmi, bermula paling penting kitab yang beredar sekarang pada halaqah ilmu, pada majelis-majelis ilmu. Ini setengahnya minal mutuni, sebagian daripada matan, ar-risalatul jami'atu, risalah jami'ah, lil allamati, bagi allamah Sayyid Ahmad bin Zain al-Habashi, Ahmad bin Zain al-Habashi. Risalah jami'ah, risalah yang mencakup. Jadi tipis saja kitabnya tuh, tipis saja. Tapi di situ mencakup tauhid, karena fikih mazhab Syafi'i, karena hanya di ujungnya itu tasawuf. Tauhid, kita mengenal yang kita sembah, kita mengenal nang kita ibadati. Tauhid, kita mengenal Tuhan. Fikih, kita mengenal cara menyembah Tuhan. Tasawuf, kita mengenal bagaimana agar ibadah kita diterima Tuhan. Nah, lalu ketiga macam ilmu itu dirangkum oleh Sayyid Ahmad bin Zain al-Habashi, murid daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, kitabnya Risalah Jami'ah. Risalah Jami'ah. Kemudian Wasafinatun Najati li Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, wal Mukhtasarati, dua ringkasan, Al-Kabir Al-Musamma bil Muqaddimatil Hadramiyati, Muqaddimah Hadramiyah, was-Saghiru, dan Muqaddimah As-Saghir yang kecil. Wakilahuma li Syekhil Allamati Abdullah ibn Abdurrahman Bafadli atau Bafadli. Kemudian wal Yaqutun Nafisu lil Allamati Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syafiri, wa Matnul Ghayati wat Taqrib lil Imam Abi Syuja Al-Asbihani, wa Manzumatu Safwatiz Zubat lil Imam Syihabuddin Ahmad ibn Raslan, wa Uqdatus Salik lil Imam Ibn Naqi, wa Tanbihu wal Muhadzabu lil Imam Asy-Syairazi, wa Minhajul Talibin wal Rawdah lin-Nawawi, wal Irsyad lil Muqri. Jadi banyak nih kita belajar aja. Wa min asyuruh Nailur Raja bi syarh Safinatin Najah li Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syafiri, wa Busyra al-Karim syarhul Muqaddimatil Hadramiyah li Syekh al-Allamah Sa'id bin Muhammad Ba'ishli, wa syarh Ibnu Qasim al-Ghazzi ala matn Abi Syuja', wal Iqna' syarh matn Abi Syuja', kadzalika lil Khatib Asy-Syarbini,
وفتح العلام بشرح مرشد الأنام للعلامة الجرداني وشرح شيخ الإسلام زكريا على كتاب المنهج المسمى فتح الوهاب وفتح المعين بشرح قرة العين للعلامة زين الدين ابن عبد العزيز الماليباري وشروح منهاج الإمام النووي الأربعة شرح المحلي المسمى كنز الراغبين وشرح الخطيب الشربيني المسمى مغني المرتد وشرح الشمس الرملي المسمى نهاية المرتد وشرح الشيخ ابن حجر المسمى تحفة المرتد وغيرها. ومن الحواشي المفيدة حاشية الشيخ الباجوري على شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع. Hasyiah Bajuri, maksudnya dalam samping kitab Bajuri itu 3 pengarang, itu pengarang matannya, pengarang syarahnya, pengarang hasyiahnya. Jadi kita daripada kita nambah pandai kada karuan, bakawan kada karuan, coba kawan kitab dalam kitab Bajuri itu ada 3 gitu, pengarang matan, pengarang syarah, pengarang hasyiah. Fathul Muin itu 3 juga, pengarang matan, pengarang syarah, pengarang hasyiah. وحاشية العلامة سيد بكري بن شعطان الدمياطي على فتح المعين وحاشية الشيخ العلامة عبد الله بن حجازي الشرقاوي على شرح التحرير والحواشي المدنية على شرح ابن حجر المقدمة الحضرمية للشيخ محمد بن سليمان الكردي وحاشية الترمسي على نفس الشرح وحاشية البجيري على الإقناع للخطيب وحاشية الشيخ سليمان الجمال والبجيري على شرح المنهج كذلك حواشي شروح المنهج المتقدمة ذكر كحاشية الشيخ عبد الحميد الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة لابن حجر وحاشية الشيخ القليوبي وعميرة على شرح المحلي وحاشية شبر مليسي والرشيدي على النهاية للرمل وغيرها dan selain yang disebutkan tadi. ومن الكتب الفتاوى النافعة فتاوى سلطان العلماء ابن عبد السلام وفتاوى الإمام السبكي والحاوي للفتاوي للإمام السيوطي والفتاوى الكبرى للإمام ابن حجر وفتاوى باب مخرمة وبغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين للسيد العلامة عبد الرحمن المشهور وغيرها atau kepada fatwa di atas ini. Wa min kutubil fatwa nafiyah wa ghairuha. Wa min al-kutubil lati takharraja wa min al-kutubil lati tukharrija wa min al-kutubil lati tukharrija dan setengah kitab yang telah dikeluarkan juga dan telah diorbitkan biasa ini yang telah diorbitkan ma yatadawaluhul fuqaha'u sesuatu yang mengedarkan akan dia oleh ahli-ahli fikih minal ahadithi daripada hadis-hadis napa at-talkhisul habir libni Hajar al-Asqalani wal Badrul Mudir wa Tuhfatul Muhtas kilahuma libni al-Mulaqqin wa ghairuha. Wa min al-kutubil muayyadati bil adillati ma'a munaqashati adillatil madzahib setengah kitab al-muayyadah yang diperkuat bil adillati dengan dalil-dalil ma'a munaqashati adillatil madzahib beserta penelitian dalil-dalil mazhab. Misalnya ujar Imam Syafi'i ini hukumnya haram, dalilnya ini hadisnya. Ada kitab-kitab tentang itu juga ada yang mengatakan haram warak, boleh warak, ada dalam dalil-dalilnya. Nihayatul matlab fi adillatil madhhab lil Imam al-Haramain al-Juwaini wal Hawi al-Kabir lil Mawardi wal Majmu' bi syarh Muhadzab asy-Syairazi lin Nawawi wa Fathul Aziz bi syarh Wajiz al-Ghazali lil Rafi'i wa syarh al-Minhaj lil Taqi as-Subki wa ghairuha. Kitab ini banyak benar. Orang hendak berisi kitab pada tanah ada mayo duitnya, kan ada duit tempatnya. Ada gambar tuh, berapa lemari, berjijir kita berapa lemari. Sekalinya itu nambah, itu semua anak beberapa lemari itu cuma mensyarahkan kitab Sahih Bukhari. Beberapa lemari sarah kitab Sahih Bukhari aja. Ada yang terkenal Fathul Bari, ada lagi Umdatul Qari, ada lagi Irsyadus Sari, ada lagi Tuhfatul Bari, ada lagi Faithul Bari, ada lagi Ainul Bari. Itu ada sobari. Ngarang kitab tuh, ngarang kitab.
Wa minal kutubil muwadhdihati li mufradatil fuqaha fi ibaratihim, setengah kitab-kitab yang menjelaskan bagi satuan-satuan, artinya bagi satuan-satuan ahli fikih fi ibaratihim, pada ibarat-ibarat mereka. Ada lagi itu. Artinya ibarat ahli fikih yang kayak ini dijabarkan per kalimatnya, per bijinya. Ada kitab khusus kayak itu juga. Apa? Al-Misbahul Munir lil Fayyumi wa Tahrirut Tanbih wa Daqaiqul Minhaj kilahuma lin Nawawi wa Nadmul Musta'lam fi Hal al-Fadil Muhaddab li Battal ar-Rabbi wa ghairuha. Alim betul orang Bahari ini, Masya Allah. Ada ulama nggak ada kitab baca di tangan. Sebagian kitab itu kandangnya partainya. Nang dibahas apa? Cuma membahas rahasia nama Muhammad. Berbiji bim, ha, bim dan 4 huruf jadi bahas. Sebagian kitab nih andalnya. Siapa alim di orang Bahari itu? Alim di orang Bahari itu. Wah ini seorang hanya dia bisa baca kitab sudah menyalahkan orang Bahari. Membaca aja tak salah-salah. Wa min kutubi tarajumi fuqaha'il madhhabi, dan setengah kitab tarjamah ahli fikih mazhab Syafi'i ada juga. Nah, kita membahas masalah tarjamah itu artinya sejarah hidup ulama-ulama mazhab. Ada kitabnya Tabaqatus Syafi'iyyati Ibnu Asim Al-Ubadi wa Tabaqatus Syafi'iyyati Al-Kubra Litat-As-Subki wa Tabaqatus Syafi'iyyati Lil-Isnawi atau Asnawi wa Tabaqatus Syafi'iyyati Ibnu Qadhi Syuhbah wa min akhiriha At-Tuhfatul Bahiyyatu fi Tabaqatis Syafi'iyyati, maktub, masih tulisan tangan gitu, belum dicetak komputer lagi. Li Syarqawi sahib bil Hasyiyah ala Tahrir wa ghairu dzalika. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas khamisan mazayil madhab, kelebihan madhab kita Syafi'i. Nah, insyaallah minggu ini kita selajur menyambut bulan Rajab. Nah, kita selajur Bahaul Imam Syafi'i. Kita baca ini kelebihan madhab Syafi'i dan insyaallah kita berikan sanad muttasil kepada Imam Syafi'i. Jadi kita madhab Syafi'i ini bukan hanya sekadar umpatan. Pada ada pegangan kita mengaji fikih yang sesuai pendapat madhab Syafi'i dari guru kita yang bermadhab Syafi'i, terus sidin daripada guru sidin, terus dari guru sidin, terus sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji kepada Imam Malik, Imam Malik mengaji kepada Imam Nafi', Imam Nafi' mengaji kepada Imam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar mengaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebut innamal ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang mu'tabar itu, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah ilmu yang sampai sanadnya, sampai mata rantainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita belajar fikih sesuai mazhab Syafi'i, kita ada dasarnya, ada anunya. Kita tahu kelebihan mazhab kita tahu keutamaan mazhab kita, sehingga kita nahab, artinya keikut kepada mazhab kita. Jadi kita tidak akan berpindah mazhab kecuali dalam keadaan darurat terpaksa. Seperti misalnya kita waktu berhaji atau umrah kan, maka dulu kita terpaksa pindah mazhab kepada mazhab Maliki yang mengatakan kada batal wudu dengan begantung bebinian. Apalagi kita gantung, begantung aja kada batal, apalagi kita gantung. Nah, gitu. Jadi yang kelima ini pembahasan tentang mazhab madhab, kelebihan daripada mazhab Syafi'i daripada mazhab-mazhab lain.
masalah kitab-kitab pula ujar ulama ada beberapa kitab, namun kitab ini sabuhan masjidnya kada muat menampung mungkin anak mau pulang berada kitab hal. Cuma ada beberapa kitab yang baik kita bergaduh berisi walaupun kita kada bisa membaca. Dan kebetulan pengarang kitab itu samuan madzhab Syafi'i. Kitab yang bagus disimpan itu kita lebih madzhab Syafi'i juga. Yang pertama yang masyhur kita baik berisi kitab itu Hilyatul Auliya. Itu karangan Abi Nuaim Al-Asbihani. Nah itu kan madzhab Syafi'i juga sih. Itu Hilyatul Auliya itu baik berisi. Baik menabung. Aku dari waktu aku tuh bisa menabung gitu. Ada lebihan itu tabung, lebihan itu tabung. Hilyah. Harganya memang bervariasi, cuma nang cari nang tamurah ada aja, nang cetakan luar. Amun harga amun nang cetakan yang bagus, larang Pak, 1 juta saperapat kau itu. 1 juta saperapat ke, tapi ada cetakan yang murah. Cetakan yang murah ada, yang murah. Nang double setengah kan 1.100 tahun. Nang penting isinya berkahnya itu. Pada masalah nang anunya kada. Hilyah tuh bisa membaca kada ujar guru lebih hilyah itu di rumah kita ada basic mana hilyah, insyaallah dari rumah kita itu akan ada lahir orang saleh. Entah itu anak kita atau cucu kita. Ada teman itu orang saleh. Ujar sebagian ulama lagi mengatakan seperti hilyah itu maka seakan-akan roh wali yang ada manakibnya dalam hilyah itu ada di rumahnya. Yang kedua baik-baik sih itu kitab Ihya. Wabil Ihya tahya qulubuna. Dan sebab Ihya hidup hati kamu. Ihya ini ada yang harganya 800 ribu, ada yang 2 juta, ada yang murah juga. Cetakannya ada yang 2,5. Tergantung cetakannya. Yang ada larang ada kitab itu yang penting isinya. Jadi Ihya, wabil Ihya tahya qulubuna. Nukar Ihya, ya Allah, dan sebab apa sih soalnya kan bisa baca deh, harus baca nukar Ihya, ya Allah, berkat rahasia kewalian dari pengarang Ihya ini Imam Ghazali artinya apa? Berikan kami hati yang hidup. Wabil Ihya tahya qulubuna. Dan sebab Ihya hidup hati kamu. Hati yang hidup tuh hati yang kada terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang bisa merusak hati, yang bisa merusak iman, yang bisa merusak merusak hubungan kita lawan Allah. Nah ini zaman fitnah, kita ini diserang dari berbagai macam penjuru. Di mata kita diserang dengan tuntunan yang ada baik. Makanya ini turunnya ke hati. Telinga kita dijejari dengan kabar-kabar musik atau musik-musik yang membuat kita lalai lawan Allah. Ini ke hati tasmaruh itu. Nah kalau kita punya hati yang hidup, kita tidak ada jagaran terpengaruh dengan macam-macam fitnah yang membuat kita ini jauh dari Allah, yang bisa membuat iman kita rusak. Guru menggambarkan, mencontohkan, kalau Sidin mencontohkan di sini contohnya nang kayak iwak di sini. Iwak tuh, bila iwak tuh hidup, biar itu bagaimana di lautan. Padahal lautan tuh banyak uyah, iwak bagaimana di lautan. Tapi dengan iwak tuh hidup, begitu kita dapat iwak yang hidup dari laut itu, kita sama bila ada kita uyahi biasa, kita ada masih beda.
Padahal iwak pada, iwak talang itu kan hidup di laut. Tapi bila kita dapat hidup-hidup iwak lagi tetap kita sama. Bila kada kita uyahi, hampir iwak. Artinya banyu laut kada bisa mempengaruhi rasa iwak yang hidup di dalamnya. Karena iwaknya hidup. Tapi bila iwak tu mati, nah sasitukin beruyakan ka iwak nang mati itu sangat masih. Bila iwak tu mati, sasitukin uyahin masih tu berasa. Karena iwak tu mati. Nah, kayak itu juga hati. Bila hati kita hidup, kada cagaran terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang macam-macam yang datang ke kita dari segala penjuru ini. Yang dibawa orang, yang apakah orang hendak membawa kita, hendak merusak kita, ada cagaran keupatan. Ini kitab Ihya bagus. Ya Allah, berkat kitab Ihya, mudah-mudahan punya keturunan yang saleh. Ada lagi kitab yang bagus berisi itu. Nah, artinya kitab Azkar. Azkar itu bahkan dikatakan oleh ulama bi'idar wastaril azkar. Jual rumah tukar azkar ada rugi. Artinya kalau kita nih kada berduit sampai menjual rumah, kalau kita menyewa rumah asal kawan tukar azkar kada rugi. Sampai gitu. Bi'idar wastaril azkar. Jual rumah tukar azkar. Baik-baik sih. Orang berisi azkar itu. Azkar itu kita kenapa? Semua amalan-amalan yang datang dari Rasulullah, mulai bangun guring sampai guring. Mulai bangun guring sampai guring. Ada semua hidupnya dengan Rasulullah. Itu kitab-kitab yang penting itu, walaupun kita kadang bisa baca, karena suatu saat kita habis umur misalnya, anak kita atau cucu kita dikit ya kitab warisan kain, jadi deh bukannya bersih dari sedebitan, alim benar kayak mau dikit, pintar benar belajar dari sedebitan, padahal ada soal belajar dari juga. Lalu ini termotivasi, ini asa hendak bisa membaca kitab warisan kain ini. Lalu ini belajar masuk pesantren alimnya. Tapi amun gelagai kamar kuitan kamar naik, soalnya ada dungduman. Nah, apa sih? Wah, jadi sama kain ahli membalaknya soalnya ini. Itu artinya tuh ada rugi. Isi kitab-kitab yang baik-baik kita parangan wali itu ada rugi. Insyaallah azkar itu kita baca juga di sini. Insyaallah kita baca juga. Kalau memang azkarnya ada, enak. Insyaallah karena kita ini kan saat ini kita belajar ini kan artinya pagi bersubuh lawan habis maghrib menjelang isya kita belajar harus itu kita. Semakin kita rutin kita kitab tamatan pasti bersusur aja karena kita kitab. Jadilah Ihya Azkar, Hilyatul Auliya, Ihya Ulumuddin, dan kitab Azkar bagi Imam Nawawi. Dan itu semuaan nama mengarangnya adalah bermadhab Imam Syafi'i. Insyaallah begitu kita baca kitab ini, kemudian habis isanya kita menghauli Imam Syafi'i. Insyaallah. Jadi bulan Rajab ini kita hauli nih.
Imam Syafi'i. Karena hidup 11 itu kita baca hidup Khadijah, dan pada lupa karena kita mahauli abad musuh. Insyaallah bila ada perubahan kita haul guru sokongkol ini menyembelih sapi. Insyaallah. Bila ada seekong 2 tuh sapinya disembelih. Cuma paling kurang seekong sapi disembelih. Insyaallah bisa 2 tadi. Bisa 2. Bisa juga 3. Bila dalam memberi. Cuma insyaallah seekong jelas ada sudah. Ada itu. Dan kita terima terus. Orang beri berapa aja kita terima. Karena untuk makan banyak aja santri kita. Al-Fatihah.